Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video edukasi tentang skala maturity dalam framework COVID. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, organisasi dituntut untuk tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga mengelola secara efektif. Di sini, framework COVID hadir sebagai panduan global dalam mengelola dan mengontrol proses-proses TI. Salah satu komponen penting dalam framework ini adalah skala maturity atau maturity level yang membantu organisasi menilai sejauh mana proses TI telah dijalankan dengan baik. Skala ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga menjadi panduan perbaikan dan perancangan strategi TI. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam makalah ini kami mengangkat 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan skala maturity dalam COVID? Kedua, bagaimana struktur dan tingkatan maturity tersebut? Ketiga, apa saja manfaat bagi organisasi? Keempat, bagaimana langkah-langkah penilaiannya? Dan yang terakhir, apa tantangan yang dihadapi dalam penerapannya? Ya, tujuannya tentu untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang pentingnya skala maturity dalam memperkuat tata kelola TI dan meningkatkan kapabilitas organisasi. Untuk memasuki pembahasannya, saya alihkan kepada Gevira. Terima kasih Fitra. Sekarang mari kita bahas inti dari framework ini. Pertama, skala maturity dalam COVID merupakan alat ukur untuk mengetahui sejauh mana proses TI telah berjalan dengan baik. Konsep ini berasal dari model Capability Maturity Model atau CMM yang terkenal. Kedua, COVID membagi maturity level menjadi 6 tingkat, mulai dari level 0 non-existent, level 1 initial atau ad hoc, level 2 repeatable but intuitive, level 3 definite process, level 4 manage and measurable, level 5 optimist. Setiap level menunjukkan tingkat kematangan proses, dari yang belum ada sama sekali hingga proses yang sudah optimal dan terus-menerus diperbaiki. Ketiga, manfaat dari penerapan skala maturity ini sangat besar, diantaranya mengetahui celah antara kondisi saat ini dan target, menyusun strategi peningkatan TI, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, memberikan keyakinan kepada stakeholder, membantu memenuhi regulasi industri. Keempat, untuk menilai dan meningkatkan maturity, organisasi dapat mengikuti langkah berikut, yaitu yang pertama, identifikasi proses TI kritis, lakukan penilaian awal, tentukan target maturity, lakukan analisis gap, susun rencana peningkatan, laksanakan perbaikan, monitor dan evaluasi berkala, namun tentu saja tidak mudah. Kelima, tantangan utama antara lain yaitu kurangnya pemahaman manajemen, terbatasnya anggaran dan SDM, resistensi perubahan, kompleksitas proses TI, minimnya dokumentasi. Oleh karena itu, komitmen dan pendekatan sistematis sangat diperlukan dalam penerapannya. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Yuda. Terima kasih Gevira atas penjelasan yang komprehensif. Dari keseluruhan pembahasan, kita dapat menyimpulkan bahwa skala maturity dalam COVID adalah alat yang strategis dan krusial dalam membangun tata kelola TI yang andal. Dengan mengetahui posisi kita saat ini, dengan target yang ingin dicapai, organisasi dapat terus berkembang dan beradaptasi dalam era digital yang cepat berubah ini. Namun, tantangan-tantangan seperti kurangnya komitmen, manajemen dan strategis terhadap perubahan tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa saran penting yang bisa diterapkan oleh organisasi. Yang pertama, tingkatkan literasi manajemen, yaitu tentang pentingnya maturity level. Yang kedua, alokasikan sumber daya, yaitu memadai. Yang ketiga, gunakan pendekatan bertahap dan inklusif dalam perubahan. Yang keempat, dokumentasi proses TI secara sistematis. Yang kelima, lakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Jika semua langkah ini diterapkan secara konsisten, maka organisasi akan semakin siap menghadapi tentang digital masa depan dengan fondasi tata kelola TI yang matang. Saya Yuda bersama Fitra dan Gevira mengucapkan terima kasih
atas perhatian Anda. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.